4. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa ada dalam Kristus, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Berarti saudara, orang dalam Kristus itu selalu harus mengalami pembaruan. Setuju? Mengalami perubahan. Seperti saya katakan kan, perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Nah, kita beribadah seperti ini, saudara, tidak secara otomatis. Karena orang bisa datang ke gereja itu, gereja hanya sekedar dia datang untuk beribadah karena dia merasakan bahwa ini adalah satu kegiatan-kegiatan rohani yang aku harus genapi. Ya kan? Makanya saya bilang, kalau saudara pernah ingat acara retret, saya sudah pernah nyinggung ada 2 namanya ibadah. Masih ingat nggak? Yeremia pasti ingat. Yang so tua-tua nih, ingat nggak? Ingat yang pertama apa? Apa? Ya, ibadah bersifat yang pertama personalia. Artinya sikapnya apa? Personality itu pribadi kita. Itu yang ditulis dalam Roma 12 ayat yang pertama, ya kan? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Itu pribadi. Nah, orang datang ke gereja langsung mengalami itu tidak? Belum tentu. Ya kan? Belum tentu. Karena apa? Yang kedua, yang namanya ibadah itu seperti dalam Ibrani itu katakan apa? Janganlah engkau menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Nah, itu sifatnya yang namanya seremonial, liturgi seremonial, ya, yang namanya ibadah bersifat liturgi seremonial. Seperti hari ini nih. Ini kita sedang menjalankan liturgi seremonial. Jangan menjauhkan. Bukan tidak penting, karena di sini kita bersekutu dengan Tuhan juga dengan sesama. Tetapi ibadah yang bersifat pribadi itu masing-masing. Makanya jangan heran orang sudah datang ke gereja tapi tidak mengalami perubahan kan. Lihat, ada nggak yang kayak gini? Hari kita 4 nih, tiap hari dan minggu gereja, Senin gereja, Selasa gereja, perlu cari tempat-tempat yang lain. Tapi hidupnya tidak berubah. Ya, nah mungkin dia hanya bersifat seremonial, apa? Liturgi seremonial. Ini yang kita lakukan. Ini yang disebut dengan dalam surat Ibrani, jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Bukan tidak penting, saudara. Artinya gini, waktu kita datang ke sini, kita ingin supaya hidup kita didengar firman, dipenuhi oleh firman, dipimpin oleh Roh Kudus, dan akhirnya hidup kita mengalami namanya pembaharuan. Ya? Nah, jadi hari ini kita akan lanjutkan tentang pembaharuan dalam Tuhan, ya. Ini saudara tidak otomatis, ya, tapi ada satu kerinduan, kehausan. Masih ingat kemarin minggu lalu kita bahas tentang apa? Ada berapa hal? Ada 3. Apa yang harus dilakukan agar terjadi perubahan di dalam Tuhan? Artinya begini, setelah kita ikut Tuhan, kita percaya Tuhan, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang harus dilakukan agar terjadi perubahan? Yang pertama apa kemarin? Menyadari sungguh-sungguh bahwa aku sudah dipilih oleh Tuhan. Amin. Alkitab bilang bukan kamu yang memilih aku yang sudah memilih kamu. Ayat 17 tadi kan. Yohanes 15 ayat 16 juga berkata gitu, ya kan? Bukan kamu memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi bangga nggak jadi pilihan? Makanya kita beda dengan konsep agama-agama. Agama-agama kita mencari Tuhan, tapi dalam kekristenan Tuhan yang datang mencari kita. Makanya kita baru merayakan Natal tanggal 25 Desember. Memperingati dia yang datang mencari kita. Nah, jadi yang pertama itu ya, kita harus menyadari sungguh-sungguh bahwa kita sudah dipilih oleh Tuhan. Yang kedua, kemarin apa? Karena kita tahu kita sudah dipilih. Yang kedua apa? Supaya mengalami pembaharuan itu apa? Fokuskan hidup ini hanya kepada Tuhan. Hidup ini bukan pada materi. Hidup ini bukan sekedar tujuan hidup jadi orang kaya secara materi. Itu bonus pasti Tuhan beri. Makanya Yesus bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Jadi fokusnya siapa? Kerajaan Allah.
bukan yang ditambahkannya. Kita balik nggak? Oh balik, bahkan kita ke gereja kadang-kadang supaya gue jadi kaya. Kita ke gereja, kita melayani ini supaya gue diberkati. Kita balik, padahal fokusnya kerajaan Allah dulu. Makanya Rasul Paulus bilang dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukan soal cia, bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, amin. Soal aletheia, soal kebenaran, terus damai sejahtera, dan sukacita oleh, lihat, bukan materinya kan? Nah waktu kita dapat itu, bonusnya Tuhan beri. Kalau kita kejar bonusnya, kita bisa dapat orang dunia, tapi kita tidak akan mengalami suasana surga dalam hidup kita dan rumah tangga kita. Percaya nggak? Banyak orang hancur hidupnya bukan karena nggak punya uang. Nggak punya uang susah, punya uang, tapi susah akhirnya kita lihat. Benar nggak? Ya kan? Nah kenapa? Karena dibalik. Jadi fokus kehidupan ini hanya satu dan satu-satunya, menjadi seperti Kristus. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Nah, yang ketiga, kemarin apa? Siap bayar harga dalam mengiring Tuhan, mengiring Yesus. Nah, ini banyak orang seringkali tidak siap untuk ini. Ya kan? Makanya saya di sekolah, waktu saya sekolah Alkitab dulu, yang pertama kali saya masuk di sekolah penginjil itu isi satu kelas 57 orang. Sampai mepet, saya masuk udah terlambat 1 bulan. Karena panggilannya telat juga. Pilihannya dipanggil udah lama tapi dipilih khusus kan. Jadi datang setelah 1 bulan, duduk paling belakang saudara. Waktu saya masuk kelas itu pertama kali itu kayak gemetar saudara. Kan kita dari dunia gelap kan. Tiba-tiba masuk nih, saya ngebayang nih malaikat semua yang duduk dalam kelas ini. Wih benar saudara, cara berpakaian lengan panjang. Kita tiap hari biasa pakai jeans itu kan. Akhirnya saya akalin gimana nggak boleh pakai jeans waktu itu. Akhirnya saya pakai pakaian celana-celana kayak beginilah, katun agak tebal gitu kan. Tapi dengan baju kerah tapi lengan pendek. Mas, terakhirnya saya lihat di dalam ada bekelai dalam kelas. Dan akhir wisuda tinggal 25 orang. Yang lainnya kemana? Ke Laut Arafuru sana tuh. Lihat, saudara lihat ya kan? Jadi kita lihat, kenapa saudara hal ini dapat terjadi? Tidak siap bayar harga. Bahkan salah satu teman saya yang sama-sama waktu itu, ternyata saya sudah dengar dan sudah pindah. Yang lain kita ketemu lagi, Sodila Potwak. Kita sudah kuliah, dia sekarang udah ada di Potwak sambil nyanyi mabuk. Itu ya kan? Itu benar kita bilang banyak terpanggil sedikit. Kenapa saudara? Kita tidak siap bayar harga. Ya kan? Padahal orang yang bayar harga nanti dia lihat akhirnya semuanya kemuliaan Tuhan dia akan menikmati. Amin. Nah, kita lanjutkan sekarang. Yang keempat sekarang. Jadi artinya begini, bagaimana supaya kita bisa mengalami pembaharuan di dalam kehidupan ini, ya kan? Karena Tuhan mau kita mengalami pembaharuan, karena pembaharuan itu membuat kita mengalami kemajuan di dalam Tuhan. Nah, apa yang harus dilakukan agar terjadi perubahan dalam Tuhan? Yang keempat, saya pelajari yang keempat, saudara, tinggalkan pergaulan hidup yang tidak membawa kemajuan di dalam Tuhan. Jadi yang keempat, untuk kita mengalami perubahan, tinggalkan pergaulan hidup yang tidak membawa kemajuan dalam Tuhan. Nah, coba saudara lihat di dalam 1 Korintus pasal 15-nya. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34. Ayat ini banyak yang kita sudah sering dengar. Tinggalkan pergaulan hidup yang tidak membawa kemajuan di dalam Tuhan. Sudah? Ayat 34, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah.
Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi yang ketiga, ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak apa? Kebiasaan yang baik. Jadi saudara, supaya kita mengalami pembaharuan akhirnya terus mengalami kemajuan dalam Tuhan, tinggalkan pergaulan yang tidak membawa kemajuan di dalam Tuhan. Saudara setuju enggak? Hidup ini ada dua sisi yang terjadi. Kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Benar nggak? Saya mau tanya, saudara hari ini semua pakai baju nggak? Memang waktu lahir udah pakai baju. Kenapa pakai baju? Dipengaruhi dari luar. Orang-orang terdahulu pakai baju ya kan? Mulai dari Adam, kan dari telanjang, Adam dan Hawa. Setelah jatuh dalam dosa, mereka menutupi diri mereka dengan apa? Dengan daun. Tuhan datang, Tuhan ubah. Pakai apa? Kulit binatang. Dan itu terus mengalami kemajuan. Artinya kita ada sekarang pakai baju karena pengaruh-pengaruh lebih dahulu. Jadi jelas ini dua hal ini harus terjadi, saudara. Pasti terjadi ya kan? Kalau tidak mempengaruhi atau dipengaruhi. Dan Alkitab maka tadi katakan Paulus bilang janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudara orang baik, saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan, saudara sungguh-sungguh lalu saudara punya pergaulan setiap hari yang nggak benar, pasti lama-lama saudara terseret. Nah saya beri contoh, seorang pemabuk, alkoholik, memang punya cita-cita nggak dari kecil jadi seorang pemabuk? Kenapa dia jadi pemabuk? Pergaulan. Dia lihat orang, mulai coba-coba inginkan, akhirnya tanpa sadar dia terseret, terikat oleh itu. Apa lagi contoh? Narkoba. Gak ada orang punya cita-cita narkoba hanya karena lihat kumpul dengan teman, mulai coba-coba, dan ini mulai terseret. Akhirnya bukan lagi jadi pecandu, tapi jadi buntut-buntutnya lah, dapat tangkap. Gak ada yang punya cita-cita seperti itu. Apalagi? Yang paling gampang perokok lah. Ini kan ikut-ikutan pertama, lihat teman ya kan? Lihat kan? Akhirnya apa? Mulai apa? Terpengaruh. Jadi dua hal ini, kalau tidak mempengaruhi, dipengaruhi. Nah Tuhan panggil kita bukan untuk dipengaruhi, tapi mempengaruhi. Amin. Matius 28, pergilah. Jadikan seluruh bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu sudah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sudah sampai pada kesudahan alam. Nah saya mau tanya, sebelum disuruh pergi diapain dulu? Diperkuat dengan kebenaran. Yesus panggil ke-12 murid itu kan? Di situ diajar, dilatih selama 13 tahun, itu pun 3,5 tahun jatuh bangun, sampai kadang-kadang Yesus bilang, dasar tidak beriman ya kan? Ingat cerita-cerita itu kan? Dilatih setelah 3,5 tahun dan setelah Roh Kudus memenuhi hidup mereka, Yesus bilang, pergilah. Akhirnya mereka hidup berdampak. Jadi begini saudara, kita betul Tuhan panggil untuk mempengaruhi. Tapi itu harus benar-benar kita sudah disiapkan oleh Tuhan. Saya beri contoh saudara, pengalaman pribadi kesaksian. Tahun 86 itu bertobat. Sungguh-sungguh akhirnya berhidup untuk Tuhan. Awal pertama, saya coba minum bir, karena waktu lihat teman-teman main musik kan ikut. Begitu saya minum, bahkan sedikit aja, rasanya berdosanya luar biasa. Padahal saya enggak satu botol, satu gelas, enggak, cuma sedikit nyicip. Tuduhan itu rasa berdosa, aduh. Akhirnya kita rasanya hidup ini berat banget gitu loh. Kedua, teman-teman ajak main biliar. Dulu di Jalan Enggano tuh dulu ada saudara. Tahun 80-an itu, ruang-ruang biliar kan. Masuk itu tuh baru masuk aja udah rasa tuduhan enggak. Padahal saya akhirnya enggak ikut main, cuma lihat mereka main. Rasa bersalah. Setelah jadi pendeta pelayanan kemana-mana, apalagi dengan IGM. Kita udah IGM tur kan bisa 1 bulan sampai ke luar negeri segala kan. Saudara tahu, samping hotel kita nginap waktu di Medan ada sebuah hotel saya lupa namanya, sebelah itu ada sewa biliar, tempat biliar. Sewa bayar main. Tapi kok nggak rasa apa-apa lagi.
Saya berpikir, apa saya sudah mundur nih, tidak rohani. Nah, waktu saya berdoa, bersekutu dengan Tuhan, saya tanya itu. Tuhan bilang, bukan. Karena kamu sudah mengalami kedewasaan di dalam Tuhan. Sehingga bisa mengerti, membedakan. Saya beri contoh paling konkret. Anak-anak kecil umur 4, saudara punya anak umur 4, 3, 5 tahun, waktu dia main pisau umpamanya, larang nggak? Larang nggak? Larang. Sekarang sudah bekumis, dia main pisau larang nggak? Kenapa? Dia sudah dewasa, sudah memiliki pemahaman. Ya, jadi Tuhan satu sisi dia bilang pergilah, tapi sebelumnya dia ingin supaya kita mengalami apa? Pertumbuhan di dalam dia, pengenalan akan dia lebih dalam lagi, supaya kita menjadi dewasa dalam di Tuhan, baru dia suruh kita pergi untuk menjadi apa? Saksi, bukan dipengaruhi, tapi mempengaruhi. Ngerti maksudnya? Nah, makanya Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, sadarlah, kembali apa? Janganlah kamu sesat. Pergaulan ini tentu dia berbicara dengan konsep di mana orang-orang Korintus saat itu hidupnya belum benar, masih perlu diproses oleh Tuhan, tapi sekarang dia diingatkan oleh Paulus, hati-hati dalam pergaulan. Pergaulan buruk pasti merusak kebiasaan yang baik. Nah, beda kan kalau kita sudah dewasa kan, sudah tahu, sudah dewasa dalam Tuhan, justru kita datang menjadi terang, menjadi garam dan terang, kita nasihati, udah gak akan terpengaruh. Nah, jadi saudara, yang keempat, supaya kita benar-benar mengalami pembaharuan, membawa kita pada kemajuan. Yang keempat, tinggalkan pergaulan hidup yang tidak membawa kemajuan dalam Tuhan. Nah, saya mau tanya nih, pergaulan hidup yang paling berat ada apa? Pergaulan yang paling berat, tantangannya berat. Apa? Rumah tangga. Karena setiap hari suami istri itu bergaul akrab. Orang lain kita bisa tinggalkan, tapi rumah tangga itu tidak mungkin dong. Tantangan yang paling berat itu adalah apa? Rumah tangga. Jadi rumah tangga kita juga harus dibaharui dari hari ke hari. Amin. Mengalami pembaharuan di dalam Tuhan. Karena apa? Ini tantangan yang paling berat, saudara. Ini tantangan yang paling berat. Makanya Paulus bilang, coba kita lihat di pasal yang ke-6 ya, 2 Korintus tadi. Pasal yang ke-6 kita lihat, ayat yang ke-14, dia nasihati juga kepada orang-orang di Korintus pada saat itu. Dia katakan apa? 3, 4, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nasihat Paulus ini supaya benar-benar waktu pembentukan rumah tangga yang mudah-mudah dengar nih, harus cari yang seiman. Pertama, yang seiman pun harus mencari mana dia tulang rusukku dan siapa aku nih tulang rusuknya siapa. Nah, ngerti maksudnya? Jadi laki-laki cari tulang rusuk yang hilang. Kan ya Allah menciptakan manusia, pertama siapa? Adam, lalu diberi tidurnya diambil tulang rusuk. Diciptakan siapa? Hawa. Kenapa enggak tulang kaki? Supaya dapat tendang tiap hari. Kenapa tidak tulang kepala? Supaya jangan nanduk. Diambil tulang rusuk. Kenapa? Tulang rusuk itu penyangga, penopang. Maka dibilang, aku akan berikan kepadamu seorang penolong. Jadi kita harus mencari setelah seiman yang sah, yang kira-kira itu benar-benar bagian dari Tuhan yang Tuhan berikan. Maka yang mudah-mudahan kalau cari untuk laki-laki berdoa, Tuhan, mana apa? Tulang rusukku. Bagi yang wanita berdoa, Tuhan, gua tulang rusuknya siapa Tuhan? Temuin dong. Ngerti maksudnya ya? Nah makanya Paulus bilang gitu, jangan merupakan apa? Saya ulangi, ayat berapa? Ayat ke-14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang.
dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persoalan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Karena kalau saudara tahu kalau ini sudah salah, pergumulan seumur hidup. Karena itu kan pergaulan yang paling dekat kan setiap hari. Saya pernah datangi seseorang bapak, dia konseling tentang keberadaan rumah tangganya. Dia bilang, aduh pokok ribut melulu. Akhirnya dia banyak sabar supaya tidak ribut. Saya bilang, itu kesalahannya. Harusnya kalau kamu tahu kebenaran, kamu tegas. Soal dia mau ikut atau tidak, mau marah itu rasa bodoh, kamu nyatakan kebenaran. Karena waktu kamu nyatakan kebenaran, berarti kebenaran akan memerdekakannya. Tuhan akan membela kamu. Dia menghindar supaya tidak ribut. Tapi akhirnya saya bilang, kalau tidak mau berubah, selamat isap silet dalam mulut. Sudah tahu isap silet dalam mulut? Alkitab bilang, apa? Dibuang tidak boleh, ditelan, menderita, ampun. Iya dong, Kristen kan tidak ada perceraian kan? Lalu kita hidup dengan kebersamaan seperti itu penderitaan, saudara. Penderitaan kan? Silet dalam mulut itu loh, dibuang tidak boleh, ditelan, telan mati. Jadi kan menderita. Nah, makanya saya bilang pergaulan yang paling dekat itu adalah dalam rumah tangga keluarga, pergaulan. Makanya pastikan rumah tangga berubah dan bertobat dalam Tuhan. Amin. Karena itu kita setiap hari bergaul, berhubungan. Setiap hari. Nah bayangkan kalau itu menjadi sudah tidak nyaman. Ya kan? Kan tidak mungkin ditinggalkan juga ya kan? Karena hanya maut yang memisahkan, kata Alkitab. Ya menderitalah. Harus berubah. Dimulai dengan pembaharuan. Jadi rumah-rumah tangga harus 2024 mengalami pembaharuan. Amin. Kasih Tuhan harus lebih dalam supaya rumah tangga itu menjadi indah. Bayangkanlah suami istri berdoa sama-sama, ya kan? Indah enggak? Dan Alkitab mencatat Matius pasal 18 ayat 19, bahwa orang bersepakat meminta sesuatu, aku akan berikan. Dua orang itu siapa minimal? Suami istri. Berdoa, aku akan berikan. Iya dong, dia lihat indah kan? Memang dia ciptakan itu kan? Karena Tuhan sangat peduli dengan rumah tangga. Mujizat pertama yang Yesus lakukan di mana? Nah, kepedulian daripada rumah, bukan membangkitkan orang mati, meskipun itu spektakuler. Nah, jadi saudara lihat di sini, yang keempat, tinggalkan pergaulan yang hidup yang tidak membawa kemajuan dalam Tuhan. Nah, dan yang hubungan yang paling dekat dalam pergaulan suami istri, pastikan tahun 2024 hidup kita semua dipulihkan. Amin. Rumah tangga semakin dipulihkan supaya berkat Tuhan tercurah. Ini namanya pembaharuan, dan ini membuat kita mengalami kemajuan dalam Tuhan. Ini yang keberapa? Keempat. Yang kelima kita lihat. Gak usah lama-lama. Yang kelima saudara, supaya mengalami pembaharuan, bagaimana caranya? Yang kelima, hidup kembali kepada kasih yang mula-mula. Jadi yang kelima, hidup kembali kepada kasih yang mula-mula. Artinya waktu kita mengasihi Tuhan, waktu awal pertama seperti apa? Kembali itu. Coba saudara lihat dalam kitab Wahyu. Wahyu ini selalu berbicara tentang masa yang akan datang ya, tentang kedatangan Yesus. Coba lihat di dalam Wahyu pasal kedua. Saya baca ayat 1 sampai dengan ayat kelima, saudara boleh perhatikan ayat ini. Wahyu pasal 2, saya pikir sudah saatnya gereja masuk dalam pembelajaran Alkitab ya. Pengajaran. Bukan berarti mujizat tidak penting, berkat-berkat bukan. Tapi saya percaya orang bertumbuh dalam Tuhan bersama itu juga berkat Tuhan mengikutinya. Siapa yang setuju? Maka kita bertumbuh itu karena firman, bukan hanya sekedar karena mujizat. Kan Alkitab bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Yesus bilang kalau engkau mengenal kebenaran, kebenaran akan memerdekakan hidupmu.
Ya, jadi kita perlu belajar ya pendalaman Alkitab, pengajaran-pengajaran gereja. Saya pikir udah akhir zaman nih, udah mujizat itu pastilah, Tuhan tuh membuat mujizat kok. Jangan takut, itu pasti berkat Tuhan, pasti asal kita mau bekerja sungguh-sungguh, pasti Tuhan memberkati pekerjaan kita. Nah ini sebelum kita masuk, ada orang begini saudara waktu itu, saya percaya Tuhan pasti berkati, burung aja yang tidak menabur menuai Tuhan berkati kan. Dia tidak bekerja, saya bilang gini, siapa bilang tidak bekerja? Setiap hari bangun pagi jam 4 dia sudah bangun berkicau, ya kan? Lalu dia mulai bekerja keliling terbang mencari apa? Jadi dia bekerja enggak? Tuhan berkati karena dia bekerja. Ini konsep ini jangan diputar balik gitu loh. Makanya memahami Alkitab itu penting secara mendalam gitu loh. Saya setiap hari kadang-kadang jam 4, setengah 5 tuh terbangun gitu kan. Udah dengar burung berkicau. Wah sudah tahu kira-kira jam berapa. Kita masih ngorok ya kan. Lihat. Dia bekerja bukan tidak bekerja. Jadi tangannya, kalau kita bekerja dengan tangan kita, disitulah Tuhan memberkati. Kalau apa mau diberkati? Misal kita bekerja serius, bertanggung jawab, apa dia mau berkati? Orang dunia aja nggak pernah percaya Tuhan, karena mereka bekerja dengan diberkati nggak? Dalam tanda petik, secara materi. Ya, siapa orang kaya di Indonesia sebut? Hah? Sebut yang banyak, siapa aja yang saudara pernah tahu? Belum tentu semua orang Kristen loh. Ada iya, ada yang tidak. Artinya berkat itu tuh tidak ada jaminan kita bekerja keras, lalu kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Pasti Tuhan memberkati apa kita perbuat. Amin. Nah, kita kembali. Ya, jadi yang kelima, kita harus hidup kembali pada kasih yang mula. Ini yang namanya pembaharuan, saudara. Perhatikan ayat, kita baca dulu Wahyu pasal 2. Di sini dikatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun apa? Ketekunanmu. Berarti jeripayanya luar biasa enggak? Bertekun enggak? Nah. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Jadi gregetan gitu, lihat orang nggak mau bertobat, yang hidupnya berbuat jahat aja gemes gitu loh. Gregetan, ini kok nggak bertobat ya. Kita kadang-kadang juga gitu kan. Bisa lihat orang kan pengennya berubah dong ya kan, gregetan ya kan. Nah ini sama. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut apa? Dirinya rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Ya, bahwa engkau telah mendapati mereka apa? Pendusta. Jadi melihat orang-orang yang melakukan ajaran-ajaran yang sesat itu loh. Gregetan juga. Kan sekarang ada banyak ajaran-ajaran yang sudah mulai aneh-aneh kan. Nah gregetan juga gitu loh. Jadi luar biasa jemaat di kitab di Wahyu pasal 2 nih, jemaat Efesus ini. Lalu perhatikan ayat ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Sabar, menderita, tidak kenal dalam Tuhan. Mantap nggak? Mantap. Emang maunya Tuhan itu. Perhatikan ayat 4. Namun demikian aku apa? Mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Jadi saya mau tanya dulu, berarti pelayanan jemaat orang-orang di Efesus ini melayani jemaat luar biasa enggak? Hah? Luar biasa enggak? Tapi kenapa dicela? Meninggalkan kasih yang mula-mula. Meninggalkan apa? Kasih. Artinya gini, pada saat saudara awal bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Kadang-kadang ada cintanya luar biasa kan? Nah kasih ini yang harus terus-menerus membara di dalam kehidupan kita nih loh.
Hati-hati dengan pelayanan itu kita bisa larut loh. Orang kalau baru bertobat, nangis, wah baru angkat pujian satu dan nangis sana sini kan. Itu kalau ditantang ke depan, siapa mau melayani Tuhan, maju semua itu. Kasih lagi apa? Contoh lah orang lagi jatuh cinta pacaran. Siapa yang pernah? Angkat tangan yang udah pernah pacaran. Ya suami istri kan pernah. Saya mau tanya waktu jatuh cinta gimana? Jangankan lihat orangnya, lihat kucingnya. Ya kan? Lihat atap rumahnya. Itu kalau misalnya ada sesuatu bocor, mungkin cepat-cepat dia datang bantu memperbaiki. Namanya jatuh cinta begitu saudara, ya kan? Kok tahu? Gua alami. Orang kalau jatuh cinta kan seperti itu saudara, ya kan? Nah, orang pertama kali terima Yesus dia akan alami seperti itu. Baru dengar pujian, nangis. Baru angkat tangannya kan, nangis, jatuh cinta. Akhirnya kita terlibat di dalam pelayanan. Orang-orang jemaat Efesus itu mereka mengalami seperti itu. Tetapi dalam proses perjalanan waktu, kasih itu mulai luntur, mereka meninggalkan. Sampai akhirnya dasar pelayanan mereka bukan karena kasih, karena sudah rutinitas dan kebiasaan. Berulang-ulang saudara, orang lama-lama biasa kok. Saya setiap hari bangun, saya minta Tuhan aku belajar mengasihimu. Kita belajar setiap hari. Saudara lihat, kita harus terus kasih itu membara. Tanpa kasih itu sia-sia saudara. Amin. Jadi saudara supaya kita mengalami pembaruan hidup, sehingga kita mengalami namanya kemajuan dalam Tuhan, hidup kembali kepada kasih yang mula-mula. Melayani setiap hari bagus, tidak salah. Tapi hati-hati, kadang-kadang pelayanan itu dasarnya bukan lagi kasih. Dengan berbagai macam motivasi orang bisa melayani Tuhan. Nah hari ini kita harus melayani atau hidup dalam Tuhan, tapi dasarnya cuma satu, kasih kepada Allah. Ingat Tuhan Yesus bilang waktu orang-orang Farisi nanya, apa yang aku harus lakukan? Seorang kaya itu kan, aku sudah menjual segalanya. Dia bilang apa? Akhirnya Yesus bilang apa? Kepada orang-orang Farisi itu yang sedang bertanya sama dia, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budi dan kekuatanmu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesama manusia. Jadi saya mengasihi Tuhan, wujud nyatanya saya mengasihi sesama manusia. Saya mengasihi Tuhan, maka saya melayani Tuhan. Tapi saya melayani Tuhan belum tentu karena saya mengasihi Tuhan. Ulang, karena memang ini membutuhkan IQ 90 ke atas. Karena sebatin di YouTube, di Google, IQ orang Indonesia cuma 78,49. Jadi paling rendah di Asia Tenggara. Katanya ya, kita baca di Google. Dan yang agak sama tuh katanya Timor Leste. Waktu baca ini sedih juga saudara. Gue mau tes IQ nih kalau gini ya kan. 78,9. Makanya saudara lihat kan jalan. Kita lihat aja hidup keseharian dalam berlalu lintas itu kan. Lawan arah terobos kita yang benar dipototin. Wah ini saya langsung ingat. Oh 78,49. Saya sering kali bercanda dengan teman saya. Itu kalau dipotong, dan teman pendeta juga sering buat bercanda. Itu kalau dipotong kepalanya dipapas gitu kan. Itu ada isinya. Benar. Ya kan. Jadi saya mau kembali saudara ya. Jadi kita harus hidup dengan apa? Dengan kasih yang mula. Orang melayani Tuhan bisa bukan karena mengasihi. Tapi orang yang mengasihi Tuhan pasti dia melayani. Emas kuning enggak? Emas kuning enggak? Setiap yang kuning emas bukan? Jadi saya tahu pikiran saudara tuh menjurus ke mana. Setiap yang kuning emas, emas itu kuning, tapi tidak setiap yang kuning. Nah, jangan-jangan baru menghasilkan tadi pagi.
Ya kan? Jadi saudara lihat di sini kan, orang bisa melayani Tuhan tanpa kasih. Tapi orang mengasihi Tuhan tidak pasti dia melayani Tuhan. Nah, jemaat di Efesus tuh awalnya benar. Melayani Tuhan dengan kasih yang luar biasa. Tapi dalam proses perjalanan karena itu menjadi kebiasaan dan rutinitas, kasih itu lama-lama mulai memudar. Akhirnya pelayanan mereka hanya kegiatan-kegiatan rohani yang nampak. Tetap melihat orang gak bertobat, kadang-kadang kesel aja bertobat. Tapi dasar kasih itu udah nggak bisa, nggak ada. Itu seperti fondasi, orang membangun itu ditentukan oleh kekuatan fondasi. Amin. Makanya kalau rumah-rumah biasa kan orang cuma gali kan. Gali 1 meter, 1,5 meter, langsung pasang fondasi. Coba lihat rumah-rumah gedong itu yang hebat. Pasang pancang itu. Sampai mentok baru dipotong. Baru fondasi yang digali yang 1,5 meter tuh orang diikatkan jadi satu dengan tiang-tiang itu. Nah, kita hidup dalam Tuhan, bahkan melayani Tuhan, dasarnya cuma satu, kasih. Coba saudara bandingkan 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayat 1 sampai ayat 3. Itu judul perikopnya apa? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Wih, itu bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Rusia, bahasa Spanyol, semua. Seperti ada dulu di TV, seorang wanita menguasai 9 bahasa kan. Kita cuma 2 bahasa Indonesia, bahasa roh. Ya kan? Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Wih. Ya kan? Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Berarti kosong nggak? Ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, nah ini sosial. Nah ini pemilu ini biasanya banyak orang-orang jadi orang baik. Bagi-bagi ya kan? Lihat. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Apapun yang kita perbuat, tanpa dasarnya kasih, nol. Orang bisa berbuat baik. Tapi pertanyaannya apa dasar kebaikannya? Kita semua bisa melayani Tuhan. Bilang aku melayani Tuhan. Tapi dengar baik, tanpa kasih, nol. Jadi jangan dibalik-balik saudara. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, pasti dia melayani. Dia beri hidupnya untuk Tuhan. Tapi orang beri hidup ketika kita berikan nyawa untuk dibakar pun ya kan. Tanpa kasih nol, hasilnya nol. Maka saya percaya banyak orang akhirnya hidup dalam Tuhan, melayani Tuhan. Tapi dalam apa? Rasa kekecewaan tetap dia rasakan. Kenapa saudara? Karena mungkin dasarnya udah berubah. Kasih itu sudah mulai luntur dari kehidupannya. Kan motivasi kan macam-macam. Dan yang paling tahu kita dengan Tuhan gitu loh. Saya baru kemarin nonton kesaksiannya. Saya pernah cerita juga yang pastor apa James apa yang di Papua tuh loh. Ya James ya. Saya lagi pengen mau cari tahuan, saya mau undang ke sini. Kesaksian bayangan sampai malaria saudara. Bawa anaknya dari Amerika, dia malaria akhirnya karena berapa kali kena malaria dia kembali ke Amerika. Menurut orang-orang waktu di Papua itu, di tempat di mana dia tinggal di kampung, saudara, dia pikir tidak akan kembali. Tiba-tiba setelah sembuh kembali lagi. Itu membuat mereka bertobat. Kenapa? Dia mengasihi Tuhan, dia berikan hidupnya semua, bahkan seluruh keluarganya dia bawa kepada Tuhan. Nah ini yang Tuhan minta hari ini saudara. Ini namanya pembaharuan.
Mungkin tahun kemarin kita biasa-biasa aja. Ya aku orang Kristen, aku melayani, aku orang Kristen, aku aktif. Pertanyaan dasarnya itu apa? Kembalilah kata Paulus kepada kasihmu yang mula-mula. Kitab Wahyu juga tadi katakan ya kan? Kembali pada kasih yang mula. Artinya mau tahu kasih yang mula-mula pertama saudara kalau jatuh cinta gimana? Itu tiap hari di kamar dia hanya lihat kayak kupu-kupu terbang. Waduh, indah, ya kan? Tapi lama-lama itu luntur, ganti apa? Bukan kurang-kurang, wajah apa gitu, wajah kerah kalau yang lewat. Loh, orang kalau jatuh cinta kan begitu, capek hilang saudara. Coba tanya, woi jalan saudara, coba kalau biasa-biasa, kalau jalan kan, kalau baru jatuh cinta, wih semakin jauh makin senang jalan ya kan. Berdua, apa itu hujan, wih senang pakai payung berdua. Coba udah nikah 20 tahun. Ah lu mepet-mepet gua bas. Iya kan? Sana dikit kayak ya kan? Jalan agak jauh, emang gak ada cara lain. Ya kan? Itu salah 20 tahun saudara ya kan? Ayo saudara. Tapi kalau orang memiliki kasih tetap. Amin. Ya inilah kehidupan ya. Jadi saudara kembali kepada kasih yang mula-mula supaya pembaruan itu terjadi. Percaya saudara, kita harus semua, saudara saya kita semua harus tetap kembali kepada kasih yang mula-mula. Apapun kamu buat, tanpa kasih nol. Amin. Yang terakhir yang keenam. Nanti kita lanjutkan, masih kita lanjutkan minggu depan. Jadi ini khotbah seri saudara ya. Yang keenam. Kita lihat supaya kita terus mengalami pembaharuan di dalam Tuhan itu sehingga terjadi yang namanya kemajuan hidup dalam Tuhan. Yang keenam, hidup dengan roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala. Coba buka dalam Roma 12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Sudah ayat ke-11. Di situ Paulus sampaikan pesan ini kepada jemaat di Roma pada saat itu dan dia sampaikan salah satu pesannya seperti ini. Janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, Paulus bilang, jangan kerajinanmu kendor, tapi hendaknya apa? Biarlah rohmu apa? Menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi saudara lihat di sini, bagaimana kita akan harus mengalami pembaharuan supaya kemajuan secara rohani dalam kehidupan kita itu boleh terjadi, hidup dengan roh yang menyala-nyala. Pertanyaannya, kapan roh kita dapat menyala-nyala? Ini jadi pertanyaan, kapan roh aku supaya bisa menyala-nyala? Waktu hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan roh sendiri. Itu bandingkan dalam Galatia 5 ayat 25. Galatia pasal 5 ayat 25. Udah? Galatia 5 ayat 25. Kita tetap ya di Galatia itu. Galatia 5 ayat 25 perhatikan. Saya akan baca. Jikalau kita hidup oleh roh, ya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kita terima Tuhan, kita terima Roh Kudus. Ya kan? Berarti kita siap hidup apa? Oleh roh. Tapi di sini ditambahkan oleh Rasul Paulus, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi waktu kita terima Yesus sungguh-sungguh, ada roh Tuhan dalam diri kita. Ada enggak? Roh Kudus ada enggak? Tegas ngomong itu, ada enggak? Ada. Nah pertanyaan dia ngapain? Tergantung kita. Kalau kita menyerahkan, silakan Roh Kudus memimpin hidupku, dia akan memimpin kita.
Nah, orang-orang seperti ini dia akan hidup sungguh-sungguh dalam pimpinan Roh Kudus tuh kan. Dan dampaknya apa saudara? Setelah dia hidup dipenuhi lalu dipimpin oleh Roh Kudus, apa dampaknya? Apa dampaknya? Ayat sebelumnya, perhatikan ayat 22 sampai 23 itu. Ya kan? Tetapi buah roh ialah apa? Kasih. Hidupnya akan memancarkan, mengeluarkan kasih itu. Ini yang tadi kita sudah singgung kan, melayani dengan kasih. Itu karena roh kita menyala-nyala. Hidup kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kasih, terus apa? Sukacita. Apalagi? Damai sejahtera. Kesabaran, kemurahan, kebaikan. Saya sudah pernah bahas dalam ibadah doa malam tuh dalam pendalaman Alkitab. Masing-masing saya udah bahas semuanya tentang buah roh, bukan buah-buah. Itu salah, buah-buah itu berarti jamak. Kalau buah itu cuma tunggal, buah Roh Kudus. Makanya Roh Kudus ada berapa banyak namanya. Dia tetap roh Tuhan itu sendiri dan menghasilkan buah. Ya kan? Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, terus apa? Penguasaan diri, tidak ada hukum yang apa? Menentang apa? Hal-hal itu. Jadi dampak daripada waktu hidup kita sudah dipenuhi, lalu kita persilakan Roh Kudus memimpin kita, pasti ini akan keluar. Dimulai dengan kasih. Itu prinsip paling mendasar. Ini akan terpancar keluar dari kehidupan kita. Nah, sebaliknya saudara lihat aja di atasnya itu. Perbandingannya ya kan. Dari ayat 19 sampai ayat 21 itu perbuatan daging. Nah, saya mau tanya gini, setelah Roh Kudus penuhi kita, kita masih bisa tidak mengeluarkan buah kedagingan itu? Masih. Kenapa? Dia ada dalam kita, tapi kita tidak mempersilahkan dia memimpin hidupan kita. Akhirnya akal-akalan kita yang bekerja, cara-cara kita yang bekerja, padahal kalau kita suruh dia silakan penuhi dan memimpin hidupku, dia akan memimpin seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Makanya banyak orang mengalami kegagalan dalam hidup sebenarnya sederhana. Dia bukan tidak percaya Tuhan, dia percaya Yesus sungguh-sungguh. Bukan di dalam dirinya tidak ada Roh Kudus, dia terima Tuhan. Ya itu berarti ada Roh Kudus dalam dirinya. Pertanyaan, dia seringkali hidup bukan dengan caranya Tuhan, tapi dengan cara sendiri. Tapi kalau kita silakan Roh Kudus memimpin, kita akan lihat perkara-perkara dahsyat Tuhan akan kerjakan. Amin. Makanya saya mau ingatkan saudara, kalau saudara hadapi satu tantangan, ingin mengambil satu keputusan, duduk diam dulu, berdoa tanya Tuhan. Di dalam ketenangan itu saudara akan lihat. Makanya saya bilang dalam tinggal tenang, di situ letak apa? Kekuatanku. Dalam tinggal tenang, aku tahu apa yang aku harus lakukan. Karena Roh Kudus menuntunnya, memberitahu. Saudara boleh pelajari tentang kisah tentang kehidupan Daud. Dia banyak sekali menghadapi tantangan, orang ingin bunuh dia, termasuk Saul membunuh dia, termasuk waktu dia pulang dari peperangan beserta dia pasukannya, dia lihat kota Siklak kan udah habis kan? Kota Siklak habis, di bumi hanguskan oleh orang-orang Amalek. Dia lihat mertua, aduh, ya dia sayang mertua juga sih. Ya udah disetawan. Kalau enggak kan dia bilang, biarin aja mertua. Ya kan? Ya kan? Istri, anak-anak orang, sampai dia akhirnya mau dirajam sama batu sama pasukannya dia sendiri. Karena mungkin mereka pikir kan sebagai apa? Pemimpin kan, gara-gara lu sih, ya kan? Sampai dia harus seperti ini kan, anak-anak buah. Apa yang dia lakukan oleh Daud? Dia masuk tempat perteduhannya dia sendiri, dia mulai berdoa, tanya Tuhan, Tuhan apa yang aku harus lakukan? Aku harus kejar ke orang Amalek itu atau aku biarin saja? Tuhan bilang, kejarlah. Begitu Tuhan bilang kejarlah, dia mulai bangkit, dia ajak anak buahnya, kita kejar. Dan saudara lihat, kalau Tuhan sudah buka jalan, pasti semuanya mulus berjalan baik. Tiba-tiba dalam perjalanan dia ketemu ada seseorang dalam keadaan lemah. Aduh, ngos-ngosan mungkin kan. Ternyata siapa orang itu? Itu orang Amalek. Karena dalam keadaan tidak kuat ditinggalkan oleh teman-temannya, biarin pergi. Nah berdasarkan itu,
Daud interogasi dia, suruh makan dulu dong, makan minum biar kuat. Interogasi, dari situ dia mendapat mengetahui informasi di mana mereka pergi. Akhirnya berjalan dengan pasti enggak berarti? Mereka akhirnya ketemu orang Amalek, dihabisi semua tawanan, dibawa pulang. Bahkan seluruh barang-barang dijarah, ditarik kembali. Dan akhirnya mereka mengalami kemenangan. Kenapa? Ada seorang bernama Daud. Selalu tanya, apa yang aku harus lakukan Tuhan? Coba saudara bacalah peristiwa-peristiwa Daud. Makanya satu dalam satu Kisah Rasul 13. Aku berkenan pada Tuhan. Jadi rupanya kalau kita selalu libatkan Tuhan, tanya Tuhan, itu menyenangkan dia. Berarti kita menghormati, menghargai dia sebagai Bapa. Amin. Jadi jangan cepat ambil keputusan saudara, waktu menghadapi masalah tantangan. Tuhan tidak pernah janji kita ikut dia tanpa masalah tantangan, tapi Tuhan janji dia akan menyertai kita sampai pada kesudahan alam. Makanya tanya, nanti gagal maning ya kan? Orang apa? Orang Banyumas, gagal maning ya. Ya kan? Karena kita langkah mau-maunya kita, ini mulai muter akal, coba ini gagal, pindah lagi. Akhirnya Tuhan tidak dipermuliakan loh. Tapi kalau kita tanya Tuhan, pasti yang terbaik. Amin. Ya kita harus belajar untuk itu saudara. Saya mau tanya, misalnya kita minta tolong pada seseorang, orang itu tidak mau menolong kita. Saya mau tanya, apa yang saudara tanggapi? Ayo, minta teki. Misal saudara minta tolong pada seseorang, ternyata seorang itu tidak menyanggupi memberikan pertolongan. Ya dengan berbagai macam alasan. Saya mau tanya, apa yang saudara tanggapi terhadap orang itu? Hah? Kecewa? Bisa nggak suka? Bisa ketemu di gereja buang muka? Bisa ceritakan yang lain-lain jelek-jelekin? Benar nggak? Nah saya mau tanya, itu cara Tuhan bukan seperti itu? Bukan. Bukan cara Tuhan. Akhirnya pindah lagi ke yang lain. Sama lakukan kan? Aduh sorry, gue juga gak bisa tolong lo. Kecewa, benci, dan sebagainya, pindah lagi berapa orang sudah. Tapi kalau kita tanya Tuhan, nanti cara Tuhan akan bertindak. Lihat kayak Daud kan, dia cuma tanya, aku pergi gak Tuhan untuk mengejar orang itu? Pergilah. Wih, saya waktu baca tentang peristiwa ini, saya pikir ternyata Tuhan kita itu dahsyat luar biasa, amin. Harusnya kita juga semua mengalami hal kedahsyatan itu. Persoalannya kadang-kadang apa? Kita hidup, kita dipenuhi Roh Kudus, tapi persoalannya kita tidak mempersilahkan dia memimpin hidupan kita. Akhirnya dia ada dalam kita, tetapi apa? Kita berjalan sendiri. Ingat nggak? Kenapa murid-murid dalam perahu ada Yesus nggak di perahu? Ada badai nggak? Tapi akhirnya apa? Teriak-teriak nggak? Datang ke buritan, bangun, Yesus bangun, kita mau binasa, lu enak-enak tidur, nggak memperhatikan, nggak mempedulikan. Akhirnya Yesus bilang apa? Dasar lu kurang percaya. Harusnya kan nggak seperti itu dong. Kenapa Yesus tidur? Ayo. Kenapa? Ngantuk. Oh, nggak dipercayakan. Saya bayangin Petrus itu apa sih kalau secara psikologis tuh yang senang memimpin, ada kan orang-orang, ada kan yang 4 itu loh, sanguin, oh ya kan, flekmatis ya, kan ada 4 tuh secara psikologis, jiwa seseorang, karakter. Nah, Petrus tuh seorang pemimpin depan, luar biasa, itu dibutuhkan, ya kan. Nah, jadi waktu mereka harus berangkat ke seberang sana, kita bilang, Petrus ada dan murid-murid Yesus juga ada. Nah saya ngebayangin Petrus, ayo naik semua, kita berangkat. Ambil keputusan gagangan, Yesus dicuekin. Kan Alkitab bilang Yesus sudah duduk dalam perahu kan. Ya lama-lama kena angin sepoi-sepoi kan, ngantuk tidur. Nah maka badai datang, berteriak-teriak tentang Yesus, seakan-akan Yesus tidak memperdulikan. Padahal bukan Yesus tidak memperdulikan, mereka yang tidak peduli kepada Yesus. Makanya ngambil jalan sendiri. Sampai Yesus sudah hardik itu angin. Lalu Yesus bilang apa? Dasar tidak percaya. Nah seringkali kita jujur gitu enggak?
ambil jalan sendiri, sudah mentok menghadapi masalah baru teriak-teriak. Mending datang pada Yesus, tindakan cara sendiri lagi. Akhirnya hari ini, tahun ini pembaharuan harus terjadi. Perubahan harus terjadi, amin. Supaya ini yang namanya kemajuan di dalam Tuhan. Saudara, kita tidak bisa punya cara lain. Jadi hidup dengan roh yang menyala-nyala. Menyala terus roh itu. Dia memimpin hidupan kita. Seperti Daud selalu tanya kepada Tuhan. Hari ini kita bersyukur. Kita sudah dengar khotbah ini. Supaya kita mengalami apa? Pembaharuan dalam Tuhan. Dari 2024 pastikan ini. Kalau tidak saudara akan rasa kecewa ikut Tuhan. Percaya deh. Ya kan? Nah yang keempat, tinggalkan apa? Pergaulan hidup yang tidak membawa kemajuan dalam Tuhan. Hati-hati pergaulan, amin. Saudara bergaul dengan maling, pasti lama-lama jadi maling. Saudara bergaul dengan pendeta, lama-lama jadi pendeta. Loh benar saudara, kami ini kan pendeta. Kan tidak mungkin bergaul dengan bebas-bebas bercanda, kan beda, rohnya tuh beda. Kita kumpul pendeta, bercanda, tapi beda rohnya tuh loh. Bercanda, orang-orang saya komen, ngopi, janjian ketemu, itu bercanda saudara. Tapi dalam atmosfernya tuh berbeda gitu loh. Ya kan? Pasti berbeda, butuh bercanda, nanti bicara tentang pelayanan segala macam, ya kan? Tanya Pak Tim gitu, kalau sudah ngumpul Peril Utara aja, ya kan? Udah bercanda dah orang, tapi antara kita yang nggak mungkin pendeta dengan jemaat nanti bilang nggak rohani, ya kan? Saudara lihat, tetapi atmosfernya gitu loh, atmosfernya berbeda, nuansanya, ya. Jadi saudara pergaulan hati-hati. Di rumah ini paling sering, apalagi ibu-ibu, udahlah, kalau mau belanja lihat gerobak lewat udah habis belanja, berapa Bu bayar? Ibu maaf ya, saya harus masak. Kadang-kadang mau beli kangkung 2 ikat, 1 jam di gerobak situ tuh. Ngolor gini, kalau sudah nggak ada bahan, siapa yang ceritain? Gembalanya ini diceritain kok. Bener nggak? Waduh gembala tuh. Sudah dosa loh. Ya kan? Cerita ngolor ngidul gitu loh, ya kan? Nah, jadi tinggalkan pergaulan buruk, amin. Saudara gaulai cari orang-orang yang rohani. Minimal kita tuh mendapatkan sesuatu. Ya, yang kelima apa? Hidup kembali pada kasih yang mula-mula. Ya, kita mulai bentuk hidup kita nih loh. Aku melayani Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Titik. Tidak ada yang embel-embel yang lain. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi aku. Aku tidak bisa balas kasihnya. Ini yang aku bisa persembahkan bagi Tuhan. Saya ingat pertama kali bertobat lagu yang lagi pas saat itu baru muncul. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Ya kan? Itu tahun 86 tuh lagu-lagu itu. Itu saya ingat kalau di chapel, tiap hari Rebu di seminari Battle kita ada ibadah bersama jam 8 sampai jam 10 kan. Angkat tangan, air mata mengalir. Ya kan? Itu cinta mula-mula ya, kita harus pertahankan juga tetap sampai hari ini, amin. Betapa hatiku berterima kasih. Yang keenam, hidup dengan roh yang menyala-nyala. Kita melayani dengan roh yang menyala-nyala. Beda saudara, orang rohnya menyala-nyala beda, dia melakukan segala sesuatu itu keluarnya dari dalam. Itu gak bisa dibuat-buat. Kalau cuma di luar, lihat aja selesai itu, beda. Ya kan? Kalau kita dengan roh pulang kadang-kadang nyanyi-nyanyi, siul-siul, senang, sukacita, ya kan? Itu namanya surga ya itu. Saya mau tanya, surga udah ada belum hari ini? Hah? Sudah, suasananya minimal kita sudah menikmati. Kan Yesus bilang, aku datanglah jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi suasana surga nikmati dong, ya kan? Sehingga kita lakukan semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, hati penuh sukacita. Amin. Dan saya kira demikian firman Tuhan hari ini, kita lanjutkan berikutnya. Masih dalam
topik yang sama minggu depan ya. Ini ada tiga sesi saudara. Nanti setelah itu kita akan masuk sesi berikutnya. Itu mungkin lebih panjang lagi. Supaya apa? Pembaharuan terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan akhirnya kita mengalami terus kemajuan di dalam Tuhan. Amin. Supaya tahun 2024 ini kita menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan luar biasa. Amin. Bagian kita kerjakan, biar bagian Tuhan kerjakan. Amin. Ingin diberkati? Apanya yang diberkati? Semua. Rohku diberkati, damai sejahtera, sukacita ya kan, pemulihan terjadi dalam hidupku, termasuk janji berkat kebutuhan Tuhan siapkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.